Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisman Rianto, Prodi Teknik Mesin dari kelas 1 MSB dengan NIM 2121302002. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi yang diajarkan di teori perancangan teknik mesin. Pada materi kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian momen gaya ataupun torsi. Apa yang dimaksud dengan momen gaya? Dalam ilmu mekanika, momen gaya atau torsi adalah sebuah besaran yang menyatakan besarannya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut bergerak melingkar ataupun berotasi pada suatu poros. Dengan kata lain, momen gaya ataupun torsi merupakan penyebab dari timbulnya gerak melingkar. Jika dianalogikan, besaran fisika momen gaya mirip dengan gaya yang bekerja pada gerak linear ataupun translasi. Perbedaannya adalah momen gaya ataupun torsi sebagai penyebab eksternal yang mengakibatkan benda bergerak melingkar tidak hanya bergantung pada besarnya gaya saja, akan tetapi juga bergantung kepada arah dan jarak titik kerja gaya ke poros ataupun sumbu. Simbol dan satuan momen gaya ataupun torsi. Dalam fisika, momen gaya ataupun torsi disimbolkan dengan huruf Yunani T, dibaca tau. Dalam sistem satuan internasional dalam kurung SI, momen gaya dinyatakan dalam satuan Newton meter dalam kurung Nm. Sekilas, satuan ini mirip dengan satuan pada besaran usaha dan energi, di mana kombinasi antara Newton dan meter sering ditulis Joule. Namun, satu hal yang mesti diingat bahwa momen gaya bukanlah usaha atau energi sehingga satuannya harus tetap ditulis dengan Newton meter dalam kurung Nm. Sementara itu, berdasarkan jenis satuannya, maka momen gaya ataupun torsi termasuk ke dalam jenis besaran turunan. Selain itu, momen gaya juga merupakan besaran vektor karena mempunyai nilai dan arah. Dimensi dari momen gaya. Dimensi momen gaya bisa kita tentukan dengan melakukan analisis pada satuan momen gaya. Arah momen gaya. Terdapat kesepakatan mengenai arah dari momen gaya yang ditetapkan berdasarkan arah putaran pada jarum jam. Berikut ini ketentuannya. Momen gaya ataupun torsi bernilai positif jika cenderung memutar benda searah putaran jarum jam. Namun momen gaya torsi T bernilai negatif jika cenderung memutar benda berlawanan arah putaran jarum jam. Selain itu, arah momen gaya dapat pula ditentukan berdasarkan aturan tangan kanan. Contoh, jika kita mengempalkan keempat jari tangan, arah jari tangan menunjukkan arah R, dilanjutkan dengan F, maka arah ibu jari yang ditegakkan menyatakan arah momen jari torsi. Aturan tangan kanan ini mirip dengan sumbu putaran pada skru. Rumus momen gaya ataupun torsi. Dalam pernyataan yang lebih matematis, momen gaya ataupun torsi dalam kurung T merupakan hasil perkalian vektor antara jarak sebuah titik dalam kurung R terhadap gaya dalam kurung F yang memengaruhi titik tersebut dirumuskan persamaan T sama dengan R kali F dengan keterangan T sama dengan vektor momen gaya dengan satuan Nm, R sama dengan vektor jarak dengan satuan M, F vektor gaya dengan satuan N. Aturan perkalian silang antara vektor R dan vektor F
menghasilkan besar momen gaya yang dirumuskan dengan persamaan T sama dengan R kali F sin 60. Keterangan T momen gaya dengan satuan Nm, R jarak gaya ke poros atau lengan gaya dengan satuan M, F sama dengan gaya dengan satuan N, radius sudut yang dibentuk antara R dan F dengan skala dengan satuan derajat. Oleh karena R sin adalah lengan momen dalam kurung L, maka momen gaya bisa juga disebut sebagai hasil kali antara gaya dengan lengan momen. Dirumuskan T sama dengan F kali L. Keterangan L lengan momen dengan satuan M. Jika garis kerja gaya F tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat terhadap R, maka rumus momen gaya bisa disingkat menjadi T sama dengan R kali F, karena sin 90 sama dengan 1. Apabila terdapat lebih dari satu gaya yang bekerja pada benda, maka momen gaya total benda adalah resultan momen gaya akibat masing-masing gaya. Dirumuskan ET sama dengan T1 tambah T2 tambah titik-titik tambah Tn. Keterangan ET resultan momen gaya dengan satuan Nm, T1 momen gaya akibat gaya 1 dengan keterangan Nm, T2 momen gaya akibat gaya 2 dengan satuan Nm, Tn momen gaya akibat gaya N dengan satuan Nm. Hal-hal yang mempengaruhi momen gaya ataupun torsi. Dari rumus di atas, mari kita dapat menyimpulkan bahwa momen gaya ataupun torsi bergantung pada 3 hal, yaitu besarnya gaya, jarak gaya dari poros dalam kurung lengan gaya, dan arah bekerjanya gaya. 1. Besaran gaya. Telah jelas bahwa untuk mengubah keadaan gerak suatu benda, maka kita harus memberikan gaya pada benda tersebut. Besar kecilnya perubahan gerak yang diharapkan ditentukan oleh besarnya gaya yang kita berikan. Begitupun dengan momen gaya. Yang menjadi sebab timbulnya gerak melingkar sangat bergantung pada besar kecilnya gaya. Semakin besar gaya yang bekerja pada suatu titik, maka semakin besar pula momen gaya yang ditimbulkan, begitupun sebaliknya. 2. Jarak gaya dari poros dengan satuan R. Momen gaya juga bergantung pada seberapa jauh jarak titik kerja gaya dari sebuah poros. Semakin jauh jaraknya dari poros, maka semakin besar momen gaya yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Dengan gaya yang sama, momen gaya akan mengecil jika titik kerjanya dimajukan mendekati poros. Untuk membantu pemahaman. 3. Arah gaya. Faktor selanjutnya yang berpengaruh pada besarnya momen gaya adalah arah. Bekerjanya gaya. Momen gaya terbesar akan dihasilkan jika gaya bekerja dengan arah tegak lurus dalam kurung 90 derajat terhadap benda. Cara memperbesar momen gaya ataupun torsi. Dari penjelasan di atas, maka momen gaya bisa diperbesar dengan cara 1. Memperbesar gaya, 2. Memperbesar lengan gaya atau menambah jarak antara titik kerja gaya dan poros, 3. Garis kerja gaya tegak lurus dengan lengan gaya. Salah satu contoh momen gaya ataupun torsi dalam kehidupan sehari-hari yaitu momen gaya pada ganggang pintu. Membuka pintu merupakan contoh peristiwa momen gaya yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan sehari, yaitu di saat kita memutar ganggangnya. Agar ganggang pintu bisa berputar, maka kita harus memberikan gaya. Ada banyak pilihan bagi kita terkait di titik mana pada ganggang pintu tersebut yang akan dikenakan gaya. Namun, titik terbaik bekerja gaya adalah titik yang berada paling jauh dari poros ganggang.
Sebab di titik itulah yang menghasilkan momen gaya terbesar, sehingga ganggang pintu lebih mudah berputar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.